Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11, ketemu lagi dengan matematika wajib. Kali ini materi kita adalah matriks part 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan kedua tangan kita, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari kali ini dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Serta doa terbaik dari Bapak untuk Anda semua dimanapun berada bersama keluarga tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan mempelajari mengenai determinan dan inverse matriks. Yang pertama yaitu determinan matriks. Suatu matriks persegi selalu dapat dikaitkan dengan suatu bilangan yang disebut dengan determinan. Determinan dari matriks persegi A dinotasikan dengan determinan A, atau seperti yang nampak di sana yaitu A dalam tanda kurung. Itu dibaca dengan determinan A. Determinan matriks berordo 2 dikali 2. Yang pertama adalah untuk matriks berordo 2 dikali 2, determinan A didefinisikan sebagai berikut. Nah, jika matriks A itu adalah A, B, C, dan D, maka determinan matriks A adalah determinan A yaitu, perhatikan tandanya Anda semula dari tanda kurung biasa sekarang menjadi seperti tanda kurung mutlak. Ini adalah bentuk dari tanda kurung determinan, yaitu A dikali D itu plus, artinya A dikali D itu plus dikurang B dikali C. Ini dia anak-anak, AD dikurang BC. Itu adalah cara atau rumus untuk menentukan nilai dari determinan matriks A berordo 2 dikali 2. Oke, ini contohnya anak-anak. Jika matriks A tersebut adalah 1, 2, 3, 4, tentukan nilai determinan matriks A. Penyelesaiannya, determinan matriks A adalah 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Nah, 1 dikali 4 itu 4, 2 dikali 3, 6, berarti 4 dikurang 6 itu minus 2. Nah, determinan dari matriks A ini adalah minus 2. Oke. Berikut adalah determinan matriks berordo 3 dikali 3. Untuk menentukan determinan matriks berordo 3 dikali 3, yaitu dengan meletakkan kembali elemen-elemen kolom pertama dan kedua di sebelah kanan kolom ketiga atau disebut dengan aturan Sarus. Nah, jika matriks B itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks B dapat kita tentukan dengan cara berikut. Nah, ini determinan B. Perhatikan Anda, kolom pertama dan kolom kedua Bapak buatkan lagi di sebelah kolom ketiga, tapi di luar tanda kurung determinannya. Ini Bapak ulangi kembali, Bapak tegaskan meletakkan kembali elemen-elemen kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kolom ketiga atau yang disebut dengan aturan Sarus. Itu dia. Ini dia kolom pertama dan kolom kedua Bapak letakkan juga di sebelah kanan untuk mempermudah kita menentukan nilai determinan dari matriks berordo 3 dikali 3. Nah, ini dia AEI ditambah BFG ditambah CDH, lalu dikurang CEG, lalu dikurang EFH, lalu dikurang BDI. Nah, ini dia rumus atau formula untuk menentukan determinan dari matriks berordo 3 dikali 3. AEI plus BFG plus CDH dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI. Contohnya Anda, ini dia. Jika matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tentukan nilai determinan matriks B. Oke, ini dia penyelesaiannya. Determinan matriks B, perhatikan, Bapak ulangi kembali di sebelah kanan kolom pertama dan kolom kedua. Ini dia berarti 1 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 7 ditambah 2, 3 dikali 4 dikali 8. Lalu itu dia anak-anak, dikurang 3 dikali 5 dikali 7 dikurang 1 dikali 6 dikali 8 dikurang 2 dikali 4 dikali 9. Itu ya anak-anak. Oke. Sifat-sifat determinan matriks. Nah, misalkan A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat berikut. 1. Determinan A sama dengan determinan A transpose. Determinan K dikali A sama dengan K kuadrat kali determinan A untuk matriks A berordo 2 dikali 2. Nah, berikut determinan K dikali A sama dengan K di pangkat 3 kali determinan A untuk A-nya berordo 3 dikali 3. Determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Berdasarkan nilai determinannya, matriks dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
matriks singular, yaitu jika determinan dari matriks A sama dengan 0, maka A disebut matriks singular dan A tidak memiliki inverse matriks. Kedua, matriks non-singular. Jika determinan matriks A tersebut tidak sama dengan 0, maka A disebut dengan matriks non-singular dan A memiliki inverse matriks. Kita masuk ke sub-inverse matriks. Misalkan A dan B merupakan dua matriks persegi dengan ordo sama, jika matriks A dan B memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas atau sama dengan I. Telah dibahas di part 1, dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan A inverse. Matriks A disebut dengan inverse perkalian dari matriks B dan dinotasikan dengan B inverse. Syarat suatu matriks mempunyai inverse adalah nilai determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain, matriks tersebut haruslah matriks non-singular. Yang pertama, inverse matriks berordo 2 dikali 2. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, dapat ditentukan inverse-nya dengan cara berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Ini adalah rumus atau formula untuk menentukan inverse dari matriks. Oke, ini dia Anda. Nih, determinan A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Seperti tadi menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2 di materi sebelum ini. Nah, untuk adjoint-nya sendiri, untuk menentukan adjoint A, D dan A bertukar tempat, D ke atas, A pindah ke bawah, lalu B dan C bertukar tanda. Itu cara untuk menentukan adjoint A. Contoh, jika matriks A yaitu 3, 2, 6, 5, tentukan A inverse. Nah, A inverse-nya rumusnya tadi adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, yaitu 1. Ini adalah determinan A, 3 dikali 5 dikurang 2 dikali 6. Adjoint A-nya perhatikan. 3 dan 5 bertukar tempat, lalu 2 dan 6 bertukar tanda. Nah, 1, 3 dikali 5 itu 15, 2 dikali 6 12, maka 1 per 15 dikurang 12, adjoint-nya tetap 5, min 2, min 6, 3. Ini kita selesaikan 1 per 3, 15 dikurang 12 itu 3 ya, 1 per 3 dikali 5, min 2, min 6, 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sepertiga kita kalikan ke dalam matriks, maka hasilnya 5 per 3, min 2 per 3, min 2, dan 1. Inverse matriks berordo 3 dikali 3. Jika matriks B yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I dapat kita tentukan inverse-nya dengan cara berikut. Nih, B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. Sama seperti yang tadi, lupa ganti aja ini menjadi matriks B. Dengan determinan B, ini ya, determinan B sama dengan A, E, I, ini ya. Ini A, E, I ditambah B, F, G plus C, D, H dikurang C, E, G dikurang A, F, H dikurang D, D, I. Dan adjoint B-nya itu adalah ini. Nah, ini untuk adjoint B. Ini formulanya Anda, jadi jika nanti Anda ketemu dengan soal, tentukan inverse-nya, maka gunakan rumus adjoint ini. Nah, contoh, jika B 19, 12, 3, 17, 13, 4, 18, 8, tentukan B inverse. B inverse-nya sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. Nah, sekarang kita tentukan dulu determinan B-nya. Nah, determinan B dengan metode Sarus tadi ya. Ini dia. Oke. Oke. Hasilnya adalah 300. Nah, maka kita peroleh determinan B itu nilainya adalah 306. Oke. Setelah kita dapatkan determinan B, tugas kita berikutnya adalah menentukan adjoint B. Ini untuk menentukan adjoint B. Ini dia. Adjoint B ini kita peroleh dari rumus yang sebelah kiri Anda, sebelah kotak kiri. Berikut. Nah, ini dia lupa pindahkan dari slide sebelumnya.
Nah, untuk menguraikan ini adalah determinan dari matriks 2 dikali 2. Itu ini 13 dikali 8 dikurang 4 dikali 8. Berikutnya 12 dikali 8 dikurang 3 dikali 8. Nah, tanda minus ini memang adalah rumusnya, ya, formulan. Nah, yang berikutnya ini 12 dikali 4 dikurang 3 dikali 13. Begitu seterusnya Nanda sampai terakhir. Hasilnya ini. Oke, nanti boleh Nanda pause saja. Oke. Nah, sekarang determinan dan inverse matriks. Setelah kita peroleh determinan B dan adjoint B, maka sekarang substitusikan nilai determinan B dan adjoint B ke dalam rumus B inverse. Oke, ini rumusnya tadi Anda. Nah, ini determinan B kita peroleh tadi 306. Hari ini adalah adjoint B, sudah kita peroleh tadi. Sekarang kita masukkan. Ini dia 1 per determinan B dikali adjoint B, berarti 1 per 306 dikali adjoint B. Itu adalah B inverse. Oke, lanjut. Sifat-sifat inverse matrix. Nah, jika A dan B merupakan matriks persegi yang berordo sama dan punya inverse, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ini yang pertama, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Lalu A dikali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Lalu A inverse diinverskan sama dengan A. Lalu A pangkat N diinverskan sama dengan A inverse dipangkatkan N. N-nya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Lalu K dikali A inverse sama dengan 1/K dikali A inverse. Lalu A transpose diinverskan sama dengan A inverse ditranspuskan. Lalu K dikali A inverse dipangkatkan N sama dengan K pangkat N dikali A inverse dipangkatkan N. Oke Nanda, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tanya jawab silahkan Anda komen di YouTube channel ini atau di e-learning madrasah atau boleh di WA grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.